Syekh Tubagus Tanjung. Kenapa dibilang Syekh Tubagus Tanjung? Karena beliau Masya Allah ya, dari kecil, dari waktu bayi mempunyai karomah. Jadi beliau ketika lahir itu ditaruh ya di pohon Tanjung baraya ya, ditaruh aja gitu, digantung ya baraya, dan sudah berpuasa 40 hari ya. Masya Allah, karena memang kalau pilihannya, orang-orang pilihannya, para wali memang dari bayi sudah puasa baraya ya. Jadi seperti halnya saya mendengar itu kayak kisahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Beliau pun lahirnya kan di bulan Ramadan kalau tidak salah, dan beliau pun berpuasa ya selama bulan Ramadan ya, padahal itu beliau masih bayi loh, butuh ASI ya ataupun susu, tapi Masya Allah dengan karomah. Jadi di sini pernah kejadian juga baraya ya, ketika ada yang jarak ke sini yang niatnya tidak bagus ya, jelek atau mempunyai energi negatif, tidak akan sampai ke sana baraya, ke makbarahnya ya. Jadi di gapura sini itu sudah tidak bisa jalan baraya ya. Masya Allah, itulah karomah daripada Mama Sepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, kali ini saya sedang berada di Gunung Guruh ya, Kabupaten Sukabumi. Nah, saya akan berziarah ke makamnya Mama Sepuh atau Syekh Tubagus Ahmad, atau yang lebih dikenal dengan Syekh Tubagus Tanjung. Jadi beliau ulama besar ya yang menyebarkan Islam di daerah Sukabumi. Beliau keturunan Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan beliau adalah cucu daripada Syekh Aulia Mansuruddin Cikaduan ya. Masya Allah, bagaimana keadaan di sana dan sejarahnya seperti apa? Mari kita ungkap riwayatnya. Baik, ini adalah rute ya baraya menuju ke makbaroh. Ini bisa dilihat di sini, terlihat ada SMP Negeri 1 Gunung Guruh ya baraya. Jadi patokannya SMP ya. Jadi makbarohnya berada di atas ya. Nah, saya akan menanyakan juga kepada kuncen ataupun keturunan daripada Mama Sepuh. Baraya, kita masuk ke gang ini ya baraya, bisa dilihat gang Pangsarean ya. Kita akan masuk. Nah, jadi emang terkenalnya ini Pangsarean ya baraya ya. Nah, ini pinggirnya ini sekolah SMP ya baraya, dan makbarohnya berada di atas. Jadi masih ada ya keturunannya Mama Sepuh itu masih hidup ya. Nah, jadi saya akan cerita sedikit ya baraya tentang Syekh Tubagus Ahmad. Jadi beliau itu, Syekh Tubagus Ahmad itu gelarnya dihilangkan ya baraya. Beliau tidak mau diperlihatkan gelar Tubagusnya, gelar sultannya ya. Jadi cukup dipanggil aja Mama Sepuh. Jadi terkenalnya itu Syekh Tubagus Tanjung. Kenapa dibilang Syekh Tubagus Tanjung? Karena beliau Masya Allah ya, dari kecil, dari waktu bayi mempunyai karomah. Jadi beliau ketika lahir itu ditaruh ya di pohon Tanjung baraya ya, ditaruh aja gitu, digantung ya baraya, dan sudah berpuasa 40 hari ya. Masya Allah, karena memang kalau pilihannya, orang-orang pilihannya, para wali memang dari bayi sudah puasa baraya ya. Jadi seperti halnya saya mendengar itu kayak kisahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Beliau pun lahirnya kan di bulan Ramadan kalau tidak salah, dan beliau pun berpuasa ya selama bulan Ramadan ya, padahal itu beliau masih bayi loh, butuh ASI ya ataupun susu, tapi Masya Allah dengan karomah bisa ya berpuasa. Itulah para orang soleh, orang alim ulama ya ataupun waliullah, seperti itu kehebatannya.
Jadi Syekh Tubagus Ahmad itu terkenalnya di sini Syekh Tubagus Tanjung karena memang di pohon Tanjung ditaruh. Nah, jadi makbarohnya berada di sebelah sana. Dan ini bisa dilihat ya, di sana ada lapang futsal dan di sana itu ke sana kota Sukabumi ya. Tapi di sana ada kunciannya, ntar kita berdasarkan sejarah riwayat ataupun silsilahnya. Jadi di sini ada beberapa makam ya Baraya. Wah, Baraya. Ini juga sama di luar pemakaman umum, namun Syekh Tubagus berada di kompleks ini. Lihat ya tuh, banyak. Nah, ini pemakaman umum juga Baraya. Kita akan melihat ataupun menanyakannya kepada keturunannya. Dan di sini alhamdulillah fasilitas pun cukup ya. Ada tempat wudhu dan toilet. Alhamdulillah sudah difasilitasi. Nah, Baraya itu saya tadi sudah menanyakannya kepada keturunan ataupun kuncen. Namun beliau tidak mau diliput. Gak apa-apa, yang penting informasi sudah dapat. Assalamualaikum. Nah, ini Baraya alhamdulillah buat tawasul cukup luas ya, dan ini khusus buat wanita Baraya ya tuh. Jadi di sini tidak digabung ya. Alhamdulillah ini cukup luas sekali buat tawasul, menampung 50 orang. Insyaallah bus juga masuk ya. Nah, ini banyak sekali, ini masih keturunannya Baraya ya. Kita akan melihat ke sana. Assalamualaikum ya ahla kubur. Kita akan lihat ke sini Baraya. Nah, Baraya ini ada 3 ya. Nah, Baraya ini yang gede ini ya, ada makomnya Mama Sepuh atau yang lebih dikenal dengan Syekh Tubagus Tanjung, dan sebelah kiri ada makam putranya ya, yaitu putranya namanya Abdul Muthalib ya. Dan sebelah sini adalah yang sebelah kanannya Haji Badriah ya. Jadi beliau seorang perempuan ya. Nah, jadi Mama Sepuh atau Syekh Tubagus Tanjung itu adalah keturunan daripada Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jadi beliau silsilahnya adalah Mama Sepuh atau Syekh Tubagus Tanjung atau Syekh Tubagus Ahmad bin Kiai Haji Mamad Sardai bin Syekh Haji Abdul Soleh bin Syekh Maulana Mansuruddin Cikaduan Banten bin Syekh Sultan Ageng Tirtajasa ya, yang berada di Banten makbarahnya. Masya Allah, jadi beliau masih keturunan dari Banten ya, ya ditarik ke atas hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sofatullah ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya yang Syekh Tubagus Tanjung, Syekh Ahmad Mama Sepuh, wa man halakum min amwatil muslimin, antum lana salapun wa nahnu lakum tubaun wa inna insyaallahu bikum lahikun. Bi barakati umil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi Baraya ini makannya tidak mau diketahui orang ya, bahkan gelar Tubagus dan Sultan pun dihilangkan. Jadi keturunannya tidak mau ya, takutnya adigung ataupun sombong ya, jadi dihilangkan. Jadi yang tahu cukup orang-orang tertentu saja Baraya ya, tidak masyhur sama makam-makam wali yang lainnya. Dan ini pun masih keturunan daripada Syekh Tubagus Tanjung. Jadi dikisahkan Syekh Tubagus Tanjung itu kenapa dinamain Syekh Tubagus Tanjung, yaitu ketika
waktu kecil ya, waktu masih bayi. Kan itu waktu zaman perang ya, POC Belanda. Jadi ditaruh itu, mama sepuh itu ditaruh di pohon Tanjung Baraya. Bahkan tadi disebut juga sama Kuncen ataupun keturunannya itu, beliau suka senyumnya, senyum dari bayi itu. Bahkan sama itu juga keturunan dijelaskan bahwa beliau sudah memiliki karomah Baraya. Nah, itu dia beliau berpuasa ya. Masya Allah, kan aneh sekali ya kalau dipikir secara logika, bayi masih puasa tapi ini sudah bisa Baraya. Itulah kelebihan daripada orang-orang pilihannya. Seperti halnya Tuan Syekh Abdul Qadir, beliau pun puasa ketika masih bayi. Masya Allah. Jadi buat para muhibbin jaroh atau pencinta wali, silahkan yang ingin berjarah ke sini yang berada di Gunung Guruh ya, Kabupaten Sukabumi. Adapun riwayat benar apa tidaknya kita kembalikan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian video yang saya buat. Semoga menjadi informasi yang sangat bermanfaat dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.